Thank you, Ya, Shalom. silakan Ada Kak. Heeh. saya sambutan dulu nih, sambutan lagi. Saya mau menyapa dulu ada Pak Suwandi ya, Pak Suwandi, Iya. Karim, Shalom, ada Wilson, ada Ronald, ada Abednego, Queen Via, Val, Christy, Eric, dan juga Peter Owen, the one and the only Peter Owen. Thank you Owen for the invitation, buat undangannya. Saya percaya bisa sama-sama lah ya. Saya juga bingung nih, kayak Ko Hendrik sama ditanya mau kesaksian apa itu kesaksiannya, bingung ya. Karena saya bukan tipe ke orang yang apa ya, saya tahu Tuhan bekerja dalam hidup saya tahu banget, tapi gimana ya, tapi satu hal sih yang saya mau sharing, karena hari ini temanya adalah fellowship ya. Hari ini kan temanya fellowship. Fellowship itu apa sih sebenarnya gitu kan? Fellowship itu adalah sebuah komunitas sebenarnya, bahasa gampangnya gitu. Gimana kita ngumpul sama-sama. Nah, saya ini adalah, bisa dibilang saya produknya komunitas, atau kita bisa bilang cool ya. Saya ini produknya cool. Maksudnya apa nih? Produknya cool ya kan. Nah, jadi gini, saya dulu waktu pertama kali tobat, gitu, tobat, dan tahun 2015 lah, saya baru benar-benar tobat waktu baru nikah, gitu kan, baru benar-benar ikut Tuhan segala macam, ikut kom dan segala macam, baru juga melayani tahun 2015. Akhirnya saya disuruh masuk ke dalam kul, suruh bikin kul malah waktu itu, bukan suruh masuk kul, suruh bikin kul, gitu ya. Oke deh, akhirnya saya bikin kul. Beberapa teman-teman saya ajak, sampai yang mulai dari yang senior sampai yang sepantaran gitu saya ajak semua gitu ya. Dan sampai pada akhirnya di dalam kul itu saya pelajari banyak hal banget gitu ya, banyak hal banget, bahwa kita ini bertumbuh benar-benar melalui komunitas. Dari yang biasanya gini, anak-anak muda ini kan, saya juga di gereja ngurusin anak muda gitu ya. Anak-anak muda ini paling ogah gitu kalau diajak apa namanya, berkomunitas kayak gitu-gitu tuh paling males deh pasti. Mereka yang ngapain sih, udah hari Minggu aja lah dengerin apa khotbah, udah hari Minggu aja lah gini-gininya, nggak usah setiap hari, nggak usah ada yang lain lagi gitu. Itu pasti ada omongan kayak gitu deh anak-anak muda. Nah, tapi justru paradigma itu yang saya dapat udah berubah gitu ya, bahwa ternyata enggak, ya kabit di gereja nih sendiri. Ya gitu deh. Gitu, jadi makanya pada akhirnya saya menyadari gitu bahwa oh penting ya gitu ya, penting ya untuk kita tuh masuk komunitas gini. Anak-anak muda itu kalau belum dapat, kalau sekarang sih udah agak beda ya, sekarang itu mereka ikut sesuatu harus dapat sesuatu nih. Mereka kalau ikut cool itu mereka harus dapetin sesuatu. Gue ikut komunitas ini ngapain sih, kalau cuma wasting my time, ngapain ya, gue mendingan hangout sama teman-teman, ngopi segala macam, lebih seru, lebih fun gitu kan. Nah, itulah yang pada akhirnya saya mencoba untuk mengerti, oh ternyata ikut cool tuh begitu ya, gitu. Ternyata ikut cool tuh kita harus namanya punya tujuan, punya visi, punya misi, mau kemana, mau dibawa kemana coolnya gitu. Nah, itu yang saya pada akhirnya saya bisa kasih kesaksian, saya bertumbuh di Kul gitu ya. Saya bertumbuh melalui komunitas. Pertama kali disuruh doa, ya kan. Saya belum apa-apa ditunjuk nih orang sekian, ada 3 orang yang umurnya sekitar 40-an 50. Terus saya ngumpul, langsung ditunjuk jadi gembala Kul. Waduh, bayangin. Baru tobat tuh, padahal baru tobat. Baru tobat ikut Tuhan, langsung disuruh jadi gembala kul. Ya udah, saya bilang ini nggak salah nih, saya nih nggak apa-apa nih, opo lagi, sorry, yang udah senior nih, nggak apa-apa nih, saya gini ini kan, udah nggak apa-apa, dia kan kita juga akrab juga. Ya udah, oke ya, kita jalan. Setelah itu puji nama Tuhan, akhirnya Tuhan yang mampukan, Tuhan yang mengcapability kita. Makanya kita sebagai anak muda, saya selalu mendorong orang-orang di sekitar saya, kalau disuruh apapun jangan pernah nolak, apalagi pekerjaan Tuhan itu. Karena apa soalnya? Eh, Tuhan yang akan memampukan kita. Kalau nunggu kita siap, we'll never be ready gitu. Kita nggak akan pernah siap kapanpun itu. Kita akan selalu punya banyak alasan kalau kita disuruh apa untuk dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saya, prinsip saya adalah disuruh Tuhan. Waktu itu misalnya gini, melalui pemimpin gitu kan, waktu itu saya ada peniliknya, penilik suruh, Der, kamu harus doa, kamu harus sharing firman. Hah, nggak salah nih. Gitu kan, sharing firman buat orang yang senior-senior, kalau yang sepantaran sih masih oke lah ya, tapi yang senior-senior kan beda makanannya gitu kan, mereka udah makan garam dunia istilahnya, udah banyak banget gitu kan. Kalau saya kan ya ilah, masih pinyik istilahnya gitu, gimana gitu kan. Tapi akhirnya Tuhan yang mampukan gitu. Tuhan mampukan,
Singkat ceritanya pada akhirnya saya bertumbuh, saya merasakan saya dimentorin di situ, saya ketemu Bapak rohani saya di situ, bahkan sampai sekarang jadi Bapak rohani saya, jadi mentor rohani saya. Nah, itu penting juga, saya selalu ingetin buat anak-anak muda di gereja saya bahwa kita harus punya mentor, siapapun. Jangan merasa, di saat kita memilih untuk dimentori, di situ juga kita tahu bahwa kita ini mau diajar, kita mau dididik. Jadi kalau kita merasa kita, nggak mau lah, gue punya mentor, itu udah kalah 1-0. Kalau buat saya main bola tuh udah kalah 1-0. Ya, harus mau dimentorin, buat saya itu harus, apalagi zaman sekarang. Karena anak muda itu bisa aneh-aneh gitu kalau lagi lagi punya keluh kesah gitu, pelariannya sekarang banyak yang nggak bener gitu ya. Nah itu akhirnya pada saatnya saya belajar kom dan segala macamnya gitu ya, belajar kom, akhirnya saya diajar, dididik juga sama mentor rohani saya, seperti ini, dan sampai pada akhirnya kita pindah gitu ya, pindah gereja. Tadinya kita di pusat di Pengen 9 pusat, akhirnya saya diajakin pindah sama mentor saya ini ke gereja kecil, dan saya memang saya punya kerinduan itu, melayani itu tempatnya dari yang kecil jadi gede. Saya nggak suka yang dari gede, udah segede gereja gede itu udah settle, udah jadi semua gitu. Buat saya nggak seru gitu. Buat saya tuh, saya serunya harus ngerasain perjuangannya gimana gitu kan, harus ngerasain susahnya tuh kayak apa. Nah itu yang saya. Nah gitu ya. Jadi singkat ceritanya tadi saya bilang bahwa saya merasa di mentori dengan baik, saya dididik dengan baik. Tapi satu hal bahwa itu ya, firman Tuhan, saya mau sampaikan satu dari Ibrani 10 ayat 25. Saya baca ini untuk kita semua. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan tuh udah ingetin kita semua, buat teman-teman semua yang di sini, gitu. Buat ngajak orang itu, pada akhirnya kita tahu, yuk jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Karena apa ya? Tuhan belum mau datang, gitu ya. Sekalipun Tuhan nggak datang, kita harus tetap berfellowship. Apalagi Tuhan mau datang, itu harus lebih lagi kita ketemu sesama anak-anak Tuhan. Jadi buat saya adalah penyertaan Tuhan melalui Kul, saya terutama gitu ya, saya sendiri dibentuk melalui Kul, sampai saya ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, saya percaya, gitu ya. Melalui apa lagi? Melalui pementoran, pertama tadi melalui fellowship, lalu melalui pementoran, saya dimentori dengan baik. Saya punya mentor rohani yang menyuruh saya, udah Der, saya disuruh ikut waktu itu gini, saya cerita sedikit ya. Ini buat kemuliaan Tuhan, bukan buat saya gaya-gayaan, tapi enggak. Tapi waktu itu saya baru selesai, belum lama kom 200 masalah, kom 200 selesai, gak lama saya disuruh daftar jadi guru kom. Saya disuruh daftar jadi guru kom. Buat saya itu orangnya hanya kepo gitu. Saya punya prinsip, saya itu orangnya hanya penasaran. Kalau ada sesuatu firman Tuhan yang saya nggak ngerti, saya akan cari tuh. Itu firman Tuhan ngomong apa sih, mau tujuannya apa sih, itu doang, nggak ada lebih. Saya nggak pernah punya mimpi untuk jadi seorang pendeta, nggak pernah. Apalagi tadi si Abednego bilang, saya backgroundnya tukang dagang, tiap hari cuma lihat lampu, tiap hari cuma lihat kipas angin gitu kan, sama kabel-kabel dari kecil saya lihat kayak gitu-gitu. Tapi Tuhan mau ngarahin saya berbeda gitu. Tapi saya bersyukur, saya nggak pernah nolak gitu kan. Makanya saya bilang tadi, di saat saya suruh daftar jadi guru kom, ikut diklat, saya nggak nolak itu. Saya bilang yakin nih Pak, saya bilang gitu, yakin Der, udah maju aja. Ya udah, saya maju. Di situ ya Tuhan, itu namanya ketemu hamba-hamba Tuhan semua yang senior di situ ada semua gitu ya. Mulai dari Pak Pres Montezuma, Pak Weliar, Pak Doni Lubianto, semuanya di situ ngumpul semua jadi satu waktu itu. Dan saya tuh yang namanya nggak tahu siapa-siapa, saya nggak kenal siapa-siapa, bahkan saya nggak ngobrol, bayangin. Saya nggak ngobrol pada saat itu, cuma diem aja, gitu kan. Dan saya juga nggak punya basic teologi pada saat itu, gitu kan, karena pada saat itu standarnya harusnya itu punya standar teologi minimal, gitu. Saya cuma suka baca buku, tapi itu pun nggak sering, gitu ya. Nah setelah itu ikut training segala diklatnya, ikut tes. Waktu itu mendiang Bapak Abraham Lalamentik masih ada, itu beliau yang tes saya gitu ya. Nah pada akhirnya puji Tuhan ya kan ya, kalau kom itu ada SIM-nya, namanya SIM ngajar. SIM ngajarnya itu adalah SIM A, SIM C gitu. Kalau SIM A itu berarti buat 5 tahun gitu ya. Itu berarti nilainya lumayan. SIM C itu buat 1 tahun. Saya udah mikir,
Ya Tuhan, udahlah, saya SIM C aja, saya mah apa tuh gitu kan, nggak bisa apa-apa, orang syukur bisa lulus aja syukur gitu kan. Tapi saya ikutin, saya jalanin semuanya, saya ikutin apa yang disuruh gitu kan. Puji Tuhan, akhirnya saya dapat SIM A gitu ya, puji Tuhan dapat SIM A, ngajar 5 tahun, jadi saya nggak perlu memperbaharui itu, dan saya di dalam rayon saya sendiri jadi apa namanya, dapat nomor 2 gitu, peringkat nomor 2 di dalam kelas komini gitu, guru komini. Puji Tuhan gitu, saya bersyukur buat Tuhan. Tuhan, tapi gini, pergerakan Tuhan itu hari-hari terakhir ini buat teman-teman semua, saya mau kasih tahu, Tuhan itu geraknya lagi cepet-cepetnya. Jadi jangan sampai kita kalah oleh pergerakan zaman. Tuhan tuh lagi geraknya cepet banget gitu. Tuhan kalau lagi nyuruh sesuatu, cepet banget. Yang penting kita taat aja, ikutin aja apa maunya Tuhan gitu. Tuhan pasti akan ngarahin kita kok. Kalau Tuhan saatnya memberitahu kita, Tuhan pasti akan menyertai kita. Itu. Jadi itu aja sih yang saya bisa kasih tahu ya mengenai fellowship, karena saya sadari betul saya dapatnya itu semua, itu saya ada sampai sekarang ini, saya bisa kuliah itu karena saya ikut kul. Kunci cuma satu, ikut kul, rajin ikut komunitas, itu aja, taat sama pemimpin, udah nggak ada yang lain. Sisanya Tuhan yang nambah-nambahin semuanya. Itu aja. Terima kasih semuanya. Yesus berkati.